Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Amin. yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-151. Pada episode kali ini seperti biasa, kita sudah kehadiran tamu, ini teman ngopi dan narasumber pada malam hari ini. Beliau adalah Gus Mahbub Hamdani. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari saya Gus? Alhamdulillah, Kang sajalah. Oh, Kang Mahbub. Iya, Kang Bobi. Kang gitu. Bobi, oke. Kang, saya Kang. Pangestunipun. Waras yang jelas. Sehat Walaupun dan waras. musimnya itu musim hujan, tapi tetap sehat ya. Ya. Sehat dan waras ya. Sehat dan waras. Nah. Karena takutnya kalau cuma sehat nggak waras itu repot. Repot gitu ya. Waras jiwanya maksudnya. Dan seperti biasa ini teman ngopi saya setia menemani ngopi, Mas Aldi. Mas Aldi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Sehat ya. Mas Anis juga sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun ini agak bindeng suaranya. Agak bindeng. Karena lagi ini flu kan gitu kan. Serem. Musim hujan kan ya Mas ya. Tapi Kehujanan Mas kemarin. kemarin. Tapi tidak mematahkan semangat kita Mas Aldi untuk tetap ngopi, karena ngopi adalah bagian dari wasilah kita untuk kita mencari ilmu Mas. Berarti memang ini ya. Memang tidak sehat ya. Bukan alasan supaya tidak menjadi jurkam gitu. Wah, aku suara kurang metu. Tidak alasan untuk jadi jurkam betul Gus. Nah, Mas Aldi, malam ini kita ngopi ingin bahas apa Mas? Kita akan membahas tentang agama ini Mas. Ada apa dengan agama? Kira-kira ada apa dengan agama Mas? Ya kan agama sekarang kan lagi banyak diperbincangkan kan. Oh iya, di media sosial itu kan banyak ini ya, bahas tentang agama. Ya entah itu agama sebagai alat politik atau agama lain juga yang sering diperbincangkan gitu. Dan kadang juga di media sosial itu kan banyak orang itu apa ya, misalnya itu punya agama masing-masing, kemudian punya kebenaran masing-masing. Kalau kita kan sebagai Islam, ya agama yang paling benar adalah Islam, kan begitu. Tapi juga agama lain juga ngeklaim itu, ngeklaim kebenaran bahwa agamanya dia juga benar. Nah, itu bagaimana kita memahami agama di era sekarang nih gitu, Kas. Gimana Kang? Saya itu malah menarik gini. Pernah ya saya itu di satu komunitas masyarakat Jawa Iya. dengan berbagai agama yang berbeda. Mereka bilang begini, agama niku kan ageman. Ageman Berarti itu kayak baju pakaian gitu. ya. Ketika kita sudah nyaman dengan apa yang kita gunakan, kita pakai, ya saya tidak berhak mengkritik Mas Anis tuh. Oh, Mas Anis kok pakaiannya seperti itu? kok beda dengan Belum tentu apa yang dipakai saya itu dipakai Mas Anis ini nyaman gitu. Oke, berarti Kegedean atau logikanya kecilan. agama itu sebagai sebuah pakaian gitu. Itu ada apa ya? Analogi bahasa yang sederhana sih. Oke. Agama itu ageman pakaian. Ageman. Gitu. Tapi kalau saya melihat sebenarnya kan begini, dalam konsep teologi kita ya, ketika dalam surat Al-Kafirun itu ada penutupnya lakum dinukum waliyadin ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau kita melihat asbabun nuzulnya Kang ya, itu kan ada proses panjang. Nabi ditawari kan sama orang-orang kafir, cobalah kamu pengen apapun tentang dunia, saya cukupi. Tapi kamu coba laksanakan agamaku setahun, nanti barter gantian. Tapi dengan tegas oleh Allah ditolak itu kan. Nabi menunggu wahyu dan Allah memerintahkan kul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu,
Artinya kalau melihat itu sebenarnya itu udah proses kan. Agama itu bukan untuk percobaan gitu. Tapi agama itu proses panjang, ya. Proses panjang yang Allah sendiri mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai engkau menemukan sebuah keyakinan. Ini kan proses panjang. Nah dari situ sebenarnya kalau kita lihat dalam Nabi juga ngendika ya, ad-dinun nasihah kan. Agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu ya makna kebaikan yang mencoba ya, yang kita sampaikan kepada orang yang kita beri nasihat supaya dia berbuat baik juga gitu. Nah dari situ sebetulnya kan ini proses panjang kan. Tidak bisa kita terus dengan hanya data sejarah, data macam-macam mengatakan ini kebenaran saya, orang lain tidak. Iya. Kenapa terfragmentasi begitu kalau menurutku loh Kang? Ya karena agama itu hanya dipahami sebagai kulit saja gitu loh. Sebagai wadah saja. Sebagai wadah saja. Padahal di situ ada proses panjang. Kenapa sih kita beragama? Nabi aja diperintah itu kan prinsipnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan, untuk membagi kasih sayang, membagi rahmatnya Allah terhadap alam loh ya. Bukan hanya orang muslim saja. Bahkan non-muslim juga non-muslim juga mendapatkan rahmatnya Allah kan di situ. Nah dari situ kemudian ada hadis yang lain ya. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki orang ini menjadi orang baik, maka dia akan diberikan kefakihan dalam beragama. Fakih itu memahami agama tidak hanya konteks kulit saja, tapi ya total gitu. Konteks total. Nah kemudian ketika kita bicara agama lagi, ini yang menarik. Gimana Kang? Yang membatasi kita hidup di dunia itu kan waktu kan. Waktu. Iya kan. Mas Andis kan hari ini sehat, batuk-batuk ya. Bisa jadi saya meninggal duluan. Kita terbatasi waktu. Kita nggak tahu kapan akan berakhir. Kita aja jadi ini kan juga bukan karepe kita tuh. Betul. Tiba-tiba lahir. Saya dikatakan lahir di bulan Februari. Itu kan katanya juga. Saya sendiri nggak membuktikan kan waktu itu. Ya kita nurut saja lah. Termasuk bahkan pertemuan kita kali ini Gus ya. Ini kan termasuk bagian dari skenario Tuhan kan? Iya. Pagi-pagi di WA, waduh ini harus mendadak sekali ini. Ya, kita jadi ngopi akhirnya kan. Nah, tapi ada dimensi waktu yang tidak terbatas gitu. Apa itu kan? Kapan? Ya setelah kematian itu kan perjalanan panjang kita untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang tidak terbatas itu. Itu yang tidak terbatas. Kalau dunia ini kan fana, terbatas. Tapi perjalanan setelah kematian ini yang tidak terbatas kan. Panjang sekali. Nah, bisa mengatakan itu kan prinsip dasarnya ketika punya iman kan. Punya iman. Nah, untuk mencapai iman yang sempurna ini kan, yang fakih ini kan proses belajar. Harus tadi belajar agama itu. Iya belajar. Dan iman itu letaknya di mana tuh? Di hati. Di hati kan, makanya itu. Tidak di alam jasad itu kan? Tidak. Ya fisik itu merupakan kalau Ibnu Athaillah ya. Ketika fisik itu merupakan pancaran dari situasi hati kan. Tanawu'il ajnasil a'mal ditanawu'i waridatil ahwalan. Ketika hatinya baik, ya insya Allah perilakunya juga baik. Gitu. Lugas. Ya. Walaupun juga artinya tidak semua seperti itu kan? Tidak semua seperti itu. Nah dari situ maka ketika ngomong agama, akhirnya kan titik, kalau bicara komputer apa ya? Software. Kalau mobil kan ECU-nya ya. CPU. Ya prosesornya ya, itu prosesor, kan ya. Puncaknya di hati. Gitu. Maka orang-orang kita dulu ya, kalau kita mau kemana-mana pamitan gitu jawabnya apa? Sing hati-hati kan. Mau pergi kemana. Artinya apa? Hati kita ini jangan sampai iman ini goyang, luntur dan sebagainya. Tetap connect pada Sang Pencipta. Bahkan doanya pun juga semoga selamatan gitu ya. Ya semoga selamat gitu kan. Jadi adanya perdebatan agama itu sebenarnya bagaimana Gus tentang itu? Nah, karena itu maka kalau kita memahami agama itu hanya label fisik ya, itu kan akhirnya menjadi ritual.
Menjadi ritual saja. Dari ritual menjadi identitas kan, Iya, iya, iya. simbol kan. Sehingga ketika orang itu tidak sama dengan identitas kita, ya kita akan mengatakan, wah itu bukan dari bagian kita gitu. Karena dimaknai sebagai identitas saja. Iya, Itu ya. jenengan pecine koyo ngono kuwi ora kelompokku. Bahkan sesama satu agama pun kadang juga berbeda, Gus ya. Iya, Karena tadi ritual itu ya, iya, ritual yang karena berbeda. dalam satu agama saja lah, kadang kita mengatakan Mas Yang Anies tahlilan. orang kudu akunut kayak. Dia berarti bukan dari golongan kita gitu. Nah, ono apa-apa jar kesek wae. Gitu. Nulung ini nanti urutan terakhir gitu, misalnya. Itu gitu. Tapi kalau kita memahami hati, kan siapa yang bisa mengukur ke dalam hati? Bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Iya, iya. Makanya proses untuk menuju fakih itu dalam hati itu kan yang kita sebut dengan sebagai jalan spiritual gitu. Jalan spiritual. Jadi agama itu merupakan spiritual, bukan ritual. Spiritual. Biar tadi Gus, Kang, ketika kita kan beragama itu kan, mungkin awal-awal kita sebagai orang yang beragama itu kan hanya sebatas ritual, sementing ibadah kan begitu, sholat 5 waktu. Lah untuk mencapai agama itu sebagai sebuah spiritual tadi, itu bagaimana? Yang pertama adalah tafakkaru fi khalqillah yang pertama. Pikirkan apa yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Nggak usah mikir jauh-jauh. Gitu. Pikirkan apa yang Allah berikan kepada kita. Iya, saya contohnya gini, Mas Anies ya. Iya. Lahir nggak pernah direncana. Betul. Ya kan? Iya. Sampai saiki si urip. Dengan berbagai rahmat yang menurutku luar biasa loh. Jangan bernafas gratis kan? Betul, gratis. Nggak terbatas 24 jam bebas kan? Iya. Nggak dibatasi jam sekian nafasnya nanti berhenti dulu gantian nggak ada. Nah, makanya itu kan. Gantian koncone. Bayangkan orang yang sekarang bernafas pakai bantuan. Nah, sehari berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk bertahan hidup? Sementara kita dikasih fasilitas ya sehat gitu kan. Itu kan tak terhingga. Artinya apa? Akhirnya kita menyadari, lah ya, saya yang hidup tidak direncana ini tiba-tiba ada, dikasih makan, bisa bertahan hidup sampai sekarang tanpa kita sadar. Kalau dihitung kalkulasi rupiah dan itu diuangkan, berapa banyak gitu kan? Kita nggak kuat bayar, Gus. Nggak kuat bayar, insya Allah. Gitu. Makanya dari situ kan lantas pertanyaannya, terus ngapain kita itu ada gitu kan? Ngapain Mas Aldi? Ngapain coba? Ngapain ya? Ya ngopi lah. Ngapain kita ada? Apakah termasuk ibadah itu adalah cara untuk kita tadi menikmati spiritual kita, Gus? Nah, akhirnya kita kan berpikirnya gini, orang kita sudah terlanjur ada, berarti kan ada yang menciptakan kan? Tidak mungkin kita ada dengan sendiri. Siapa yang menciptakan? Ya Allah, kalau saya kan. Ya, itu akhirnya saya menyadari, oh berarti saya di dunia ini ya karena diciptakan oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah. Ya. Allah itu sebagai Tuhan saya, sebagai istilah kayak kalau orang Jawa, bendoro ya. Bendoro. Sebagai Tuhan saya dan saya ini sebagai hambanya. Hamba. Ya, tugas hamba apa? Mengabdi. Mengabdi kan. Dalam bahasa Arabnya ibadah itu tadi. Gitu. Kemudian menjadi sebuah ritual tadi. Atau? Nah, mengabdi itu kan dalam bentuk ritual, tapi rohnya mengabdi itu kan spiritual kita, gitu kan. Karena berarti saya diberikan nikmat, dan Allah meminta kita hanya untuk ibadah. Kan, gitu. Yang dibangun pertama itu ritual dulu atau spiritual dulu atau barengan, Gus? Pencapaiannya beda-beda ya menurut saya. Kalau menurut saya, kalau ritual itu sudah banyak ya, dan harus itu wajib, wajib. Nah, spiritual ini kan proses belajar. Makanya punya makom masing-masing gitu ya? Ya, nggak tahu ya makom atau apa ya. Tapi itu by proses kok. Yang menuntut orang akhirnya untuk menyadari posisi kehambaannya ini loh. Karena kalau hanya orang belajar doang, saya yakin ya, tanpa ada penjelasan. Karena itu kan kita bisa memahami, mensyukuri lebih dalam. Itu kan ketika kita saling menasihati tadi. Saling menasihati, kemudian kita adinun nasihah tadi loh. Nasihah itu kan kita mencoba mengurai ya, nikmat Allah itu untuk kita bagi bersama kan. Hakikatnya kan itu.
Sehingga kita akan menemukan kebesaran Allah yang luar biasa gitu. Sehingga kita menjadi optimis gitu. Iya. Kan di situ. Nah, nasihat itu kan bisa efektif kan. Kalau orang itu ketemu kan, Oke, ya. lisanul hal afsahul lisanul maqal kan. Contoh perbuatan itu lebih mengena daripada hanya lisan gitu Iya, kan. iya. Lewat ngopi bareng kayak gini gitu kan. Tapi kalau hanya tidak ketemu orangnya, bahkan tidak kenal, hanya kita baca, ini kan yang dikhawatirkan tidak sampai pada substansi gitu. Hanya tadi kulitnya saja gitu. Iya, kulitnya saja. Jadi agama itu artinya pengabdian ya, Gus? Iya, kalau saya. Agama itu spiritual. Ya. Untuk mengabdi kalau saya. Tapi kalau yang diabdi itu terus kayak misal kapitalisme dan lain Ya, sebagainya, itu berarti agamanya itu berarti, Gus? Ya mungkin begitu kali ya. Enggak, maksudnya gini Gus. Agama itu kan tadi sebuah jalan untuk kita menuju Tuhan. Bisa itu enggak? Bisa enggak itu? Agama itu sebuah jalan untuk kita itu ya, Heeh. mengabdi kepada Tuhan. Itu agama. Itu agama menurut saya. Berarti Jalan. wasilah, Gus. Atau Wasilah itu goyang kan tujuan. tujuan agama itu yang membuat orang ini ya, Heeh. dengan mengabdi kepada Tuhan, dia hidupnya enak di dunia dan akhirat kan. Ya. Dia hidupnya tertib ya, supaya selamat di dunia dan akhirat Akhirat. itu kan begitu. Nah, untuk metode ke sana kan banyak hal. Jadi tujuan itu bisa. Tujuan. Kalau wasilah kan nggak bisa, saya tolonglah, ya, amalku tak titip ke awakmu. Tapi kita melakukan sendiri ya. Sehingga dalam konsepsi yang lebih luas kan, ketika tadi mayyuridillah bi khairan yufaqihu, ketika Allah itu menghendaki orang yang baik, ya, maka dia akan diberikan kecenderungan untuk fakih di urusan Untuk agama. Paham dengan Iya, agama. dia akan belajar, ada semangat untuk kesana. Tapi kalau misalkan contoh saya Gus atau Mas Aldi, belum ada kecenderungan untuk belajar agama dengan baik, tapi malah justru belajar tentang hal ilmu dunia, itu termasuk kategori itu tidak? Loh, dunia itu juga bagian dari agama kok. Oh, bagian dari agama juga. Bagian dari agama. Siapa bilang agama dan dunia terpisah? Menurut saya enggak. Agama dan dunia ini berjalan bersamaan. Kan kadang seperti ini Gus, hari ini orang yang sering datang ke majelis ilmu, ke tempat-tempat apa namanya belajar agama itu kan, Iya. dengan orang yang hanya sekedar diskusi ngopi, kan ada kayak semacam pembedaan loh Gus. Jadi begini, Sayyidina Ali itu pernah berkata ya, la yazaluddin wa dunya qaimaini mata mati arba'asya. Dunia dan agama ini sebetulnya berjalan beriringan. Oh, beriringan. Selagi 4 orang ini ya, mampu menjalankan fungsinya. Gitu. Yang pertama adalah ya, al-aghniya la yabkhuluna bima khuilu. Ya. Selagi orang yang kaya, Ya, orang itu kaya. tidak pelit lah, tidak bakhil. Oke. Dia mampu mendermakan apa yang dia peroleh. punya, ya. Ya, terus yang kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima amilu ya, alimu ya. Dan selagi para ulama ini mengamalkan ya, ilmu yang dia peroleh gitu. Ini kan. Kemudian yang ketiga, wa madamal juhala la yastakbiruna amalam ya'lamu. Nah, ini yang berat ini. Dan selagi orang-orang bodoh itu nggak terlalu banyak bicara terhadap apa yang dia tidak mudeng gitu loh. Apalagi urusan agama lah. Iya. Kemudian Sekarang banyak ya, Gus, kayak sekarang gitu. banyak gitu loh. Terus terakhir wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Jadi selama orang-orang fakir itu tidak menjual agamanya dengan urusan dunia. Lagi banyak juga sekarang. Nah, itu. Orang fakir. Sebetulnya nggak bisa. Orang dunia itu kan tanaman kita untuk menuju akhirat. Majratul akhirah. Iya. Jadi kita bicara begini kan karena kita meyakini kebenaran agama kita kan. Iya. Saya contohkan gini, kalau kita yakin bahwa kita itu bukan penduduk bumi kalau saya. Kita itu kan pendatang ya. Pendatang penduduk bumi. Datang Iyalah. dari surga. Pendatang dari surga. Pendatang dari surga. Berarti kita dari akan surga. kembali ke surga lagi. Iya, saya meyakini itu. Ibaratkan Mas Anies tolong ya, sampean asli Semarang ya. Tak kei iki dolanan nang Jogja kan. Piknik ke Gembira Luka misalnya gitu kan. Suruh piknik kita di dunia ini kan.
Buktinya pendatang apa? Biasanya tuh kalau pendatang lebih kreatif ya daripada penduduk asli ya. Iya, lebih apa ya, lebih kuat itu ya, lebih kreatif, lebih kreatif, lebih inovatif. Ya. Penduduk aslinya kita kan hewan loh sebelum manusia. Iya kan? Iya. Sangar itu wedhus kecil iki mangane godhong gitu. Ora dikembangke dadi apa? Oseng-oseng. Oseng-oseng atau apa kan. Bukti kita pendatang kan itu. Oke, betul. Jadi kita tuh sebagai pendatang di bumi ini. Di bumi ya, untuk berproses di bumi ini. Dan kemudian nanti setelah pulang kan diminta pertanggungjawaban. Kuen yang Jogja lapo kan itu kan ya? Iya, kena Jogja ngopo, nah, ternyata banyak bawa masalah ya bersihkan dulu lah di neraka gitu kan, selesaikan dulu di sini. Ketika oke, LPG-mu bagus diterima, masuklah kembali ke rumah kita. Kira-kira begitu kan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini ya dalam rangka untuk kembali kita nanti ke sana kan, LPG-nya biar. Karena ketika bicara orang baik, Mas, tuntutan agama menurut saya bukan hanya orang baik, tapi orang manfaat kan. Ya Mas Adi. Manfaat. Berarti kita sebagai orang yang beragama itu tidak hanya sebagai orang baik juga, tapi juga harus punya nilai manfaat. Iya. Kalau baik kan di mata Allah aja cukup kita misalkan sholat 5 waktu, ya baca Quran gitu kan. Aku nggak usah ngomong karo jenengan lah. Itu juga bisa kategori orang baik. Orang baik, tapi tuntutannya kan lebih dari itu. Ya, khairun nas anfa'uhum. Nah itu. Ya. Jadi intinya orang-orang yang berdebat tentang agama di sana itu perlu dipertanyakan juga tuh Gus. Ini manfaat atau enggak gitu loh kan. Kadang dia cuman debat kayak gitu terus ngomong segala macam tentang agama lain tapi ternyata dia di masyarakat nggak ada manfaatnya. Kalau itu membawa kemanfaatan, manfaat sih nggak ada masalah. Tapi kalau membawa maslahat ya kerusakan menurut saya zalim. Termasuk perpecahan itu ya. Iyalah. Ada salah satu hadis ya, qudsi. Allah ngendika ya ibadi ya. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Menyebutnya ibad loh ya. Bukan arti ibad itu hamba yang tidak dibutuhkan lah. Maksudnya piknik karepmu kono kan, nikmati gitu loh. Kapatek penting gitu kan, istilah kan gitu. Itu ya ibad itu ya. Allah itu mengharamkan bagi Allah sendiri untuk berbuat zalim terhadap hambanya. Allah itu menghendaki kebaikan. Siapapun itu. Ya. Maka Allah pun juga mengharamkan kepada kita untuk berbuat zalim kepada siapapun kan. Fala tadzalamu, maka jalan saling menzalimi itu tadi. Makanya ya itu yang ketika kita kan tadi belajar agama dulu sebagai spiritual kan. Mengenal kita sebagai kawula. Setelah itu kan outputnya apa? Itu tadi tuntutan untuk menjadi orang manfaat itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan hanya kita berusaha untuk jadi orang baik. Setelah selesai jadi orang baik, kita kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Atau bebarengan juga Gus? Barengan ya. Barengan. Untuk berbuat baik itu nggak usah nunggu waktu kok. Oke. Kadang nunggu kaya Gus. Kaya itu apa sih ya? Kaya kalau punya bis 5 mungkin. Amin ya Allah. Kaya itu yang jenengan itu kan. Menurut saya itu gedebikan ya, pagi harus ngantor. Lewat ngarep Masjid Agung, tak telepon ya. Nembe ngopi Gus, perpustakaan Masya Allah, wong sugih tenang gak butuh duit. Tapi kok sugih sebenarnya. Al-ghina itu kan orang nggak butuh. Kaya itu kan. Kalau fakir itu orang yang butuh. Ketika saya masih bekerja, butuh duitnya fakir hakikat. Tapi kan juga bisa jadi juga kerja itu dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah, Gus. Nah itu, ketika nanti di sana, saya bekerja ya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Kan ada itu, wallahu fi aunil abdi, ma tamal abdu fi aunihi ya, akhihi ya. Allah itu akan selalu menolong hambanya, selagi hambanya ini menolong saudaranya kan. Jadi bekerja itu saya niati menolong gitu, menolong siapapun. Dalam rangka saya mengabdi, diperintah untuk menolong. Iya. Walaupun nanti dapat bayaran, Gus. Kenapa? Dapat bayaran walaupun nanti di akhirnya. Atau itu gimana itu konsep? Orientasi saya kita menolong dulu. Menolong, soal bayaran itu menurut saya kalau kita bicara ini ya. Iya.
makna hakikat lagi ya. Heeh. Gini, nah aku loh ya. Ya. Allah itu memberikan rezeki kesehatan ya. Tadi ya, soal nafas saja lah. Berapa sehari kalau dihitung itu bayar? Jutaan kan? Iya, jutaan. Dengar-dengar 4 juta lebih sewa alat sehari ya. 4 juta lebih loh. Gratis loh, nggak bayar. Fasilitas 4 juta. Sementara kalau niati kerja cari duit ya, cari duit itu mulai pagi sampai sore, banting tulang. Paling banter UMR itu berapa tuh sehari? 150 tuh. Fasilitas 4 juta ini hanya untuk Bayar. tujuan nyari duit senilai 150. rugi apa untung ini? Rugi. Rugi kan, makanya diingatkan wal asri itu tadi. Iya, demi waktu. Nah, makanya supaya nggak rugi, ya saya dalam rangka mensyukuri nikmat, diberikan rahmat kesehatan, ya saya untuk menolong orang lain kan. Dengan cara bekerja tadi. Dengan cara bekerja tadi. Soal hasilnya itu kan konsekuensi menurut saya. Kalau kerjaan kita tulus, ikhlas, baik, itu kan juga nanti Allah sendiri yang memperhitungkan kan. Saya meyakini itu. Ini nih Mas Aldi, kalau orang sudah punya agama yang kuat seperti ini. Iya, tadi kan Bukan kuat ya, kita belajar bareng. Iya. Kadang melihat maksiat saya itu juga enak ya. Tadi juga berkali-kali kan beliau ngomong meyakini, kan berarti itu juga agama juga kan Gus? Iman, yakin itu kan iman. Contohnya gini Mas Adi, sampean ya, naik mobil, nggak punya SIM, ya, spion copot siji ya, lampunya potol di sana depan, potol itu ucul ya, lepas nggak ada tuh. STNK kan nggak pernah dibayar. Kira-kira jalan di jalan raya, Mas berangkat ke Jakarta, berani nggak? Nggak berani. Nggak berani. Soal dipaksa pun juga takut kan? Iya, nggak nyaman. Nggak nyaman kan? Sampai tikungan, ono polisi itu mak teratap gitu. Padahal cuma patung polisi. Ono mobil polisi gitu, ono klip-klip dari jauh guys, was-was. Padahal ambulan lewat gitu. Iya. Tapi dengan kendaraan yang sama, misalnya ada atau Kompet pejabat ya? polisi, pejabat polisi. Mas, aku nunut mobilku muter ke Jakarta. Dengan kondisi mobil seperti itu, pejabat polisi sing lungguh di sebelah yang menemanimu. Berani nggak? Berani kan? Ya kan? Sama kan? Kita itu ya, dengan iman kita kan hidup di dunia ini, didampingi sama Allah gitu loh. Kenapa kita takut mengarungi hidup kan itu masalah. Sama kayak tadi kan. Atau bisa dikategorikan begini, aturan Allah kepada kita sebagai hamba itu sebagai tadi Mas Aldi, kan kita mau ke Jakarta, kemudian tidak patuh terhadap aturan, kan nggak nyaman. Semonogo apa? Begitu juga. Kita mak beduduk. Kita ingin menuju ke Allah atau pengen tadilah harapan surga kan gitu kan. Tapi kita nggak taat aturan kan juga tadi. Nggak nyaman. Berarti kalau orang punya keyakinan itu berarti orang yang taat aturan, Gus. Iya. Keimanan. Jadi kembali lagi iman itu kan di hati ya. Iya. Sedangkan kalau bicara konsepsi keimanan begini, di dunia kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Betul. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hati ya. Iya. Dalam hati. Semakin karena nur Allah itu kan pancarnya ke hati kita. Iya. Nah, semakin hati kita ini ternodai oleh maksiat kan, sehingga ketika kita satu maksiat akhirnya menjadi nuktatun, istilahnya nukta itu bintik hitam ya, di hati kita. Semakin lama kan semakin tertutup. Seperti cermin itu kan, ketika dia semakin banyak tertutup oleh kotoran, ketika ada pancaran nur ini kan nggak bisa melihat, nggak bisa tembus kan? Nggak bisa tembus. Nah, di situ. Nah, supaya hati bersih ini kan harus melaksanakan ketaatan tadi, taat dari aturan yang ada ya. Terus, nah nanti di akhirat ya, keyakinan kita kan kalau Imam Al-Ghazali yang kita bertemu dengan jasad kita dan roh kita kan kembali seperti ini, bisa bertemu dengan Allah langsung gitu. Tapi kalau di dunia ini kan enggak. Hanya kita bisa merasakan kehadirannya Allah itu ya. Iya, itu pun kadang kita nggak pede besok. Tetap jaluk tulung Kanjeng Nabi melu.
Nah, ini pentingnya Kang, ketika kita ngomong soal agama, tadi kan jenengan menyampaikan ada Kanjeng Nabi kan. Nah, sebegitu besarnya Kanjeng Nabi, dampaknya kepada kita seperti apa? Nanti coba dijelaskan, tapi sebelum dijelaskan kita akan sudah iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio DAIS dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kang Mahbub Hamdani atau Kang Bobi dan Mas Aldi. Nah, Kang, tadi menarik kita bahas agama, tapi perlu ini, Kang. Kan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Itu sebagai, bisa dikategorikan itu sebagai pembawa agama, atau enggak itu? Membawa risalah. Membawa risalah. Membawa risalah kenabian. Makanya kita kalau memang umatnya Nabi Muhammad, yang kita yakini pertama adalah meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa beliau memang Rasul, memang utusan Allah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sederhana kok. Orang kan sekarang butuh bukti semua kan. Kadang ada orang terkenal gitu kan, oh jebul bapak iki gitu kan. Ada orang terkenal jebul bapak iki di kader iki, nggak aneh gitu loh. Tapi Nabi Muhammad juga dari kecil sudah ditinggal wafat bapaknya kan. Beliau umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, diasuh oleh kakek beliau. 8 tahun ditinggal wafat kakeknya, akhirnya ikut pamannya. 11 tahun ya sudah mulai mencari penghidupan kan, lewat berdagang macam-macam. Sebuah proses panjang, tidak pernah mengenyam pendidikan formal kayak kita Mas. Tapi kok bisa menyampaikan risalah itu kan, berarti kan memang ini pilihan gitu. Nabi pilihan Mustafa. Nggak sembarangan orang, bahkan bisa membangun peradaban Islam sampai hari ini ketemu kita gitu, ajaran beliau. Wong Indonesia, adoh saka Mekah gitu. Bahasanya bahasa Arab Pramudeng, lu bener ya? Sampean ke Arab, ono wong Arab padu, mbok kira ndonga wae. Telah diamini. Kok ya kita dapat ajaran Islam melalui Rasulullah itu.
Ini kan luar biasa. Berarti itu bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya melalui Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Jadi bicara bukti. Kebenaran yang lain kalau aku ya Mas Adi. Ya kita bicara sebagai orang Indonesia lah, orang Jawa, orang Semarang lah. Iya, iya. Orang Jawa gitu. Bahasa kita nggak bisa bahasa Arab, rak mudeng bahasa Arab, dengan Arab jauhnya kayak gitu. Berapa banyak orang yang hafid Quran di Indonesia? Banyak sekali kan. Kok iso apal ngono lho, sak kandele kayak gitu. Saya tidak perlu mencela agama yang lain. Kitab suci kita terjaga betapa dari Nabi Muhammad sampai sekarang itu. Itu bukti kebenaran yang menurut saya luar biasa. Dan itu tidak bisa dilogika oleh kita. Nggak bisa. Kalau bukan wong belajar ngapalke karena dia membaca, dihafalke, oke lah itu metode. Banyak orang buta juga yang hafal kok. Maaf loh ya. Dari mana itu? Memang Allah menjaga, ini agama yang diridhai Allah, dijaga oleh Allah sendiri. Tanpa kita rekayasa. Betul. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa orang buta pun juga bisa hafal Quran kan. Iya. Sehingga di Quran dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kamu pengen tahu template profil seorang manusia yang benar-benar manusia Muslim, ya itulah Rasulullah kan. Dan sirahnya juga lengkap juga ini guys. Lengkap. Beliau dari kecil beliau bermain gitu kan. Dari kecil selalu perfect ya. Pakaiannya kotor sedikit aja. Pernah kan beliau bermain dengan temannya mau melepas bajunya diingatkan sama malaikat Jibril kan. Tetap harus berpakaian rapi. Itu sendiri sudah jadi bukti ya Gun. Kan kita kan yang beberapa kali yang viral itu kan bicara tentang sejarah kan Gus. Ini padahal kita kan juga punya sejarah Rasulullah yang di situ juga lengkap kan data-datanya juga lengkap. Kan. Bahkan kalau ini ya. Jadi kalau mengatakan jahiliyah Quraisy kalau saya loh. Itu bukan karena mereka bodoh primitif enggak. Mereka pinter kok. Pinter. Orang Ka'bah itu kan jadi pusat hajinya seluruh agama-agama yang dari Nabi Ibrahim kan. Termasuk kan juga pusat peradaban waktu itu. Pusat peradaban, iya kan. Sampai sudah bisa membangun Ka'bah itu kan teknologi bangunan. Berarti bukan orang bodoh. Bukan. Jahiliyahnya itu ya karena ya mereka keras kepala. Tidak mau menerima kebenaran orang lain ya. Apalagi kebenaran Islam, sehingga ketika dipaksakan kebenaran akhirnya perang gitu loh. Anak sampean wong ngeyelan gitu kira-kira ya keturunannya wong jahiliyah. Iya. Dan kan? Waktu itu kan juga walaupun misal punya keyakinan berbeda kan juga nggak diperangi Rasulullah juga kan Gus. Yang salah itu kan karena mereka menyerang kan. Mereka menyerang. Makanya surat Al-Kafirun itu kan muncul sebelum ada perang kan. Nggak pernah ada perang. Seluruh yang terjadi di Rasulullah itu pasti ada asbabun nurutnya kan. Ada konteks yang terjadi waktu itu. Nah kadang kita hanya mempelajari teks tapi tanpa mau melihat konteksnya apa sih yang terjadi saat itu. Kira-kira begitu. Dan beliau membangun peradaban betul. Dan yang karena tadi ya balik lagi ya. Kita katakan jahiliyah. Ya mereka itu dengan egonya masing-masing kan, kenceng dengan egonya masing-masing, nggak mau ada ruang diskusi, ketika ketemu perang gitu kan. Di sana kan masing-masing suku kan, banyak suku, keras semua. Nah ketika ada banjir kan tahun berapa itu, melanda Ka'bah, kemudian Hajar Aswad ini keluar dari tempatnya. Mereka kan berebut. Merasa yang paling senior harus yang meletakkan itu, yang junior nggak mau rebutan, ini suku terhormat ya. Akhirnya apa? Disepakati yang memimpin peletakan itu adalah pemuda kan, pemuda yang bernama Muhammad itu kan. Akhirnya yang dijuluki dengan Al-Amin kan. Yang terpercaya. Yang terpercaya itu kalau bukan karena adabnya yang bagus,
Saya yakin nggak bisa dipercaya oleh semua suku dengan agama-agama yang berbeda loh, Kang. Betul, betul. Jadi kalau saya bilang Al-Amin itu mungkin bahasa sekarangnya itu apa ya? Gaul lah ya. Ya dengan semua komunitas diterima itu kan menjalin silaturahmi. Di tengah masyarakat Arab yang keras itu kan. Ya, yang keras. banyak suku, banyak agama. Iya, banyak suku, dan karakternya kan, karakter yang keras. Nah, beliau bisa merekatkan itu. Saya Jadi yakin pemersatu gitu Gus ya. pemersatu, dan kuncinya kan dengan akhlakul karimah tadi, akhlak yang bagus ya, dengan apa itu kasih sayang kan. Makanya kita ketika harus pengen beragama dengan baik, maka ada contoh yaitu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tadi dengan kelembutan. Jadi intinya agama itu juga tadi akhlakul karimah ya Gus? Iya, dalam prakteknya ya. Dalam prakteknya kan kita harus cerminannya kan munculnya di perilaku kan agama itu. Pantas gak pakaianmu itu kan ketika kamu gunakan. Iya, iya. Nah ketika Agemanmu itu ya. agemanmu itu gitu loh. Mas Anies pakai sarung ya, pakai baju koko gitu. Pakai peci pantas kan? Ya. Tapi pantas nggak ketika kayak gini terus mimpin dugem gitu kan? Kan jadi nggak pantas. Iya, gitu. iya, iya. Perilaku itu kan. Nah, kelembutan itulah yang sebetulnya esensi dari akhlak Kanjeng Nabi itu. Kalau saya kan orang arsitek ya, orang bangunan. Filosofinya sederhana. Bangunan bisa jadi kokoh. Betul. Ya. Itu kan tersusun dari batu kan. Oke. Pondasi itu kan, Pondasinya dulu pondasi ya. kan penopang struktur bangunan. Itu bisa kokoh, bangunan tidak rubuh karena dari batu. Pondasi sendiri itu batu-batu bisa melekat sempurna karena apa? Karena ada perekatnya. Perekatnya apa? Semen, pasir. Ya semen itu kan yang suatu yang lembut kan. Oh, kelembutan. Kelembutan maksudnya. itulah Oke. yang merekatkan yang keras-keras ini gitu. Agar bangunan itu bisa kokoh dan tahan lama ya Gus. Iya, Tapi kira-kira ini, begitu filosofinya. Tapi jangan sampai disebut merek semen loh Mas. Apa? Merek semennya jangan disebut maksudnya. Merek semen. Nah Gus, kita kembali ke agama Gus. Agama Islam itu kan katanya itu sebagai agama penyempurna dari agama-agama yang dulu. Atau penutup agama-agama yang dulu. Iya. Nah, itu apakah agama-agama yang dulu tuh tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai kita umat manusia Gus atau gimana? Sesuai ya, sesuai. Dan itu ada pada eranya masing-masing kan. Ada pada masanya Pada masing-masing. masanya masing-masing yang dengan dinamika yang berbeda-beda. Dan itu semuanya dirangkum dalam Al-Quran sebagai contoh perilaku kehidupan kita di masa depan kan gitu. Mau contohnya orang keras, lihatlah Nabi Musa bagaimana menyelesaikan kaumnya. Oke. Bicara LGBT, Nabi Lut sudah pernah ada, bagaimana? Nah itu kan. Kan semakin kompleks Mas Aldi masalahnya kan. Bahwa itu kan Al-Quran sebagai sebuah pedoman yang memang itu sangat kompleks dan bahkan bisa masalah yang belum ada juga nanti bisa terpecahkan lewat Al-Quran tadi Gus ya? Iya, begitu. Cuman kita itu kan sekarang banyak yang bukan ahli Quran kan. Ya, itu masalahnya itu. Ya. Jadi salah satu tanda akhir zaman itu ya, antaranya adalah banyak barang di sekitar kita tapi menjadi asing, menjadi jauh. Banyak sesuatu yang dekat dengan kita tapi menjadi jauh. Contohnya Gus. Contohnya Al-Quran. Hampir di tiap rumah itu ada loh ya. Di tiap rumah ada. Kadang nggak puas nang kantor meja kerjanya ono Al-Quran. Semua Nggak ada. puas nang mobil nang Quran. Pertanyaannya tahu diwaca tahu ora gitu. Sampai do apa kuwi? Debu gitu. Oh ben gak kobong pe ala jebul itu. Gawe jimat. Nah ini. Iya. Itu termasuk ya tanda akhir zaman Gus. Ya, kira-kira begitulah. Tapi kok sekarang ada yang menyebut bahwa Al-Quran itu nyontoh kitab-kitab sebelumnya itu gimana Gus? Nggak ada yang nyontoh. Enggak ada. Nggak ada. Kalau katanya Gus, selain di luar agama kita Islam, itu kan banyak mungkin agama lain lah gitulah. Banyak yang ngeklaim bahwa itu agama yang sesuai dengan sebelum Islam, ada agama yang paling tua dan agama yang harusnya dianut oleh umat manusia sekarang. Itu gimana? Tua-tuaan agama Nah, Gus. secara historis sejarahnya itu loh Gus. Apa nanti hisab itu ke sidang pengadilan atau bukti kan?
kan debatnya di medsos itu Mas Elza ya, jadi ya. Iya. Itu mengeklaim bahwa mereka itu punya kitab itu sudah tua kan, itu sudah Al-Quran kan baru-baru kemarin kan begitu. Kalau saya kok sederhana ya Mas mikirnya. Gimana? Ketika saya sudah nyaman dengan kebenaran saya tuh nggak akan ngurusi kebenaran orang lain kok. Ketika saya masih pengen tahu kebenaran orang, berarti saya tidak nyaman dengan kebenaran kita. Gitu loh. Oh, berarti agamanya masih kulit Mas. Iya. Saya ketika ya itu tadi. Kalau hanya ritual ya akhirnya dia muter-muter gitu. Muter-muter. Hanya agama jadi bahan perdebatan kan Gus? Iya, yang menjadi komoditi identitas ya. Kadang malah kayak, aku kayak paling pinter gitu loh kan. Misalkan Gus sudah nyaman dengan agama yang kita peluk atau agama Islam, kemudian ada orang lain atau agama lain yang menjelekkan agama kita, Gus. Itu gimana itu? Apakah harus ada tindakan, ada sikap kita bagaimana? Kalau memang keterlaluan ya sebaiknya diingatkan lah ya. Kita kan mengingatkan. Iya. Mengingatkan. Kalau dia punya iman dengan iman dia, ya. Ketika diingatkan pun saya yakin akan memahami kok. Kan katanya kan semua agama itu kan mengajarkan kebaikan kan begitu. Dan nggak boleh kan artinya kita harus menjelek-jelekkan agama lain karena itu tidak baik kan itu kan. Di Islam aja kan nggak boleh maksakan kan. La ikraha Like fiddin. Nggak boleh maksakan. Maka kalau ada orang kok, ya itu tadi ya, orang kok ngurusi keyakinan orang lain berarti dia tidak yakin dengan keyakinannya gitu. Tidak nyaman dengan keyakinannya. Tidak nyaman dengan keyakinannya gitu. Sehingga harus ngurusi keyakinan orang lain kan? Iya, kalau saya gitu. Ketika kita udah nyaman dengan keyakinan kita jalan gitu kan. Orang yang berkeyakinan beda kita bantu gitu kan. Siapa tahu dengan begitu malah pintu hidayah kan macam-macam. Nggak usah dirusui gitu. Orang Islam itu sudah jelas benar menurut saya kan. Nggak perlu dipromosikan kebenarannya harus menggebu-gebu sampai debat dengan agama lain itu. Iya. Tapi kan kadang itu dalihnya kayak ini kan dakwah gitu loh Gus. Kenapa? Mungkin kan ada juga yang dulu itu seorang tokoh kalau atau apa penyampaian harus ya. Dakwah itu harus, mengajak itu harus. Yang mengislamkan banyak orang itu loh Gus. Mengajak itu kan harus dengan kebaikan. Dengan cara yang baik. Sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Saya tuh selalu teringat kalau nasihat guru kita Gus Mus itu. Contoh dakwah itu ya kayak kernet bis itu kan. Di terminal itu kan ngajaknya dengan baik kan. Nggak pernah dia tunjukkan kebaikan dari yang dimiliki kan. Kalau nanti ngajaknya kasar, keras kan nanti nggak dapat penumpang itu. Nggak dapat penumpang kalau keras, kasar. Tapi dengan baik, dengan kelembutan itu. Soal nanti setelah naik baru kena tiket, nah itu kan urusan beda itu. Termasuk agama itu sebagai agama tadi Gus. Ketika ada orang lain atau oknum lah yang agama itu dipakai untuk mencari kepentingan sendiri atau kelompok itu gimana? Ya itu nanti rusaknya dunia di situ. Jadi kalau di Ihya Ulumuddin ya, salah satu bahayanya dunia itu adalah ketika orang alim dengan ilmunya untuk mencari dunia itu. Itu nanti awal kerusakan agama di situ. Makanya indikator agama rusak karena itu tadi. Iya. Ilmunya untuk mencari dunia. Bahkan kalau saya pernah baca di Qomiyut Tughyan ya, Imam Nawawi itu kan, orang itu ketika menyebarkan dakwah ya, menyebarkan agama, syariat, itu harus berangkat dengan membawa biaya sendiri gitu. Jangan sampai merepotkan di sana gitu. Berangkat sendiri, biaya sendiri, membawa bekal sendiri lah istilahnya. Jangan sampai merepotkan yang tempat yang gitu. Kadang kan sekarang beda kan. Sekarang kebalikannya. Jadi kalau mau ceramah itu harus request macam-macam ke panitia gitu. Wah, udah mumet kan, makanya ngundang Mas Anies saya sing foto. Ora bagai mumet panitia gitu. Syarat-syaratnya rokok sak slop. Artinya banyak hal ketika kita pengen
pengen misalkan gini Gus, kita pengen mengadakan syiar agama Islam di kampung atau di masjid. Terkadang juga kita menjadi repot gara-gara tadi itu. Syarat-syarat yang menurut kita itu terlalu memberatkan buat kita panitia itu loh. Makanya jihad itu kan macam-macam kan. Ya. Ya. Jihad memerangi kefakiran, bukan membantu kefakiran kan jihad. Benar. Syiar kan macam-macam untuk jihad. Kumpulkan uang gitu. Kalau memang tidak cukup untuk melakukan syiar yang rame-rame, ya udahlah. Kita untuk bantu saudara kita ya, di sekitar, duafa fakir miskin itu ini menjadi bagian dari keluarga kita lebih. Ya. Dan itu continue kan. Syiar juga. Syiar itu justru itu lebih penting. Termasuk hal yang Continue sehingga saudara kita ini nyaman melakukan ibadahnya. Oke. Sekarang Ya. Mas Anies, saya nggak ngeritik ini nggak. Saya senang pengajian dan selagi itu mampu dilaksanakan harus menunjukkan sikar ukhuwahnya kan kelihatan besar itu. Tapi jangan sampai ya kita memerintah orang untuk sabar untuk macam-macam. Sementara kehidupan ekonominya sulit di sekitar kita ini ya, tidak kita bantu kan. Kan Kita suruh timpang ya. pemerintah, iya sabar harus ikhlas macam-macam gitu loh. Sampai ada saudara baru sampean enak karek ngomong ini sing lakoni angel gitu loh. Ya. Tapi kalau itu kita bantu ya minimal sembakonya rutin tiap bulan gitu kan. Itu jadi malah lebih efektif ya, lebih Efektif. punya Jadi nilai kita manfaat. memerintah bersabar, memerintah orang untuk serius bekerja itu juga cocok gitu loh. Kadang perintah sabar terus nerima amplop pulang. Aku nggak ngerti menurut nggak ngerti. Saya nggak pernah terima amplop Pak. Transfer soalnya. Transfer. Nah, Transfer. kalau fenomena hari ini itu selain tadi agama sebagai sebuah alat untuk mencari kepentingan pribadi atau kelompok, ada juga agama itu sebagai sebuah tameng untuk menutupi kemaksiatan atau kenakalan itu. Gimana itu? Walau alam ya, saya nggak bisa. Artinya begini ya, kadang terbenturnya kan suasana hati, niat orang kita nggak ngerti. Oke, ya. Apa yang ada di hati. Ya akhirnya kan kita sendiri kan nggak boleh bersuudzon kepada siapapun kan. Hati ini kan harus selalu husnudzon. Harus selalu husnudzon. Ya, Mas Anies pakai pakaian kayak gini kan, ketua Risma Jite keluar masuk SK bubar ya. SK misalnya. Ya aku husnudzon lagi dakwah gitu kan. Soal itu dibingkai dia ternyata narik istoran ya nggak ngerti kan. Keamanan apa dibubarkan gitu kan. Itu kan ya akhirnya niat beliau sendiri. Niatnya kita nggak tahu niatnya itu apa kan itu ya. Makanya kita kan diminta kepada siapapun selalu husnudzon. Nah, yang Walaupun membuat rusak sulit. orang itu kan karena perilaku suudzon itu tuh. Selalu punya buruk sangka akhirnya menjadi orang itu hasud ya, iri dengki. terus dengki, akhirnya ghil, hasud, apa itu ghadab kan, marah, dendam. Nah itu akhirnya yang memecah belah kan itu bercerai-berai. Tapi kalau kita husnudzon, anggap aja niat orang itu kita nggak ada yang tahu lah, hanya Allah yang tahu kan. Kita berhusnudzon aja. Tapi kan manusia itu kan dinilai dari perilakunya, Gus. Maksudnya hukumnya kan dari perilakunya itu. Ya. Itu kalau ada seperti itu masa kita harus suuzon husnuzon Ya gitu. diingatkan. Kalau ternyata perilakunya Misalkan nih saya sarungan, nanti Tuhan. Sebelum nanti tahu Mas tadi lihat saya di tempat yang nggak jelas itu kan juga harus ada tindakan atau harus ada sikap. Nah, saya ke situ juga kenapa ya, Mas? makanya kalau ketemu di sana ngopo gitu loh. Ternyata saling melengkapi kan. Untuk dakwah maksudnya. Ya kalau itu sudah merugikan orang lain, tidak kan apa ya, barometernya kan sederhana. Ya, maslahah atau madorot itu. Kalau dia lebih banyak bawa ke madorot bagi dirinya dan lingkungannya, ya berarti ini nggak benar. Berarti batasannya kita wajib bertindak kepada orang itu kalau memang ada mandorotnya. Iya. Contoh, saya hanya melihat Mas Aldi di tempat tadi, melihat saja, tapi nggak ada kerusakan situ, atau nggak tahu kalau Mas Aldi itu lagi apa kan?
Nah itu saya nggak wajib untuk bertindak. Loh Mas, kamu kenapa di sini? Ayo pulang ke Mas Aldi masjid. kan ketua Risma JT ya. Jadi fitnah nggak kira-kira? Wah, Ya. ternyata Risma JT senengannya jajan itu. Ya fitnah. Kan Madura kan. Madura, Makanya oke. itu kan. Ya, yang kena malah semuanya Marwah kan. itu harus dijaga. Oh, karena membawa nama besar dia. Iya, betul. Wah, harus hati-hati nih. Makanya Joko Nangan. Makanya ini saya pakai ini kan biar bisa nutup gini Mas. Oh gitu. Tapi sarungnya lalu udah Aduh. Kalau misalkan ada orang yang mohon maaf berdakwah di tempat lokalisasi, itu gimana? Kita juga harus husnuzon juga. Iyalah. Oke. Dia tuh ditanya ngapain ke sana dakwah ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus ada karena apa ya? Kalau beberapa hal ya saya lihat ya. Di tempat-tempat lokalisasi itu justru malah ada makam-makam orang yang punya karomah gitu. Orang-orang suci ya. Iya, Di gunung. ya kan ada semua kan itu sebenarnya. Sebenarnya itu pengingat bagi kita kan. Supaya meskipun di tempat maksiat itu ada keseimbangan di situ. Oke, ada keseimbangan yang kita harus tahu gitu bisa. Iya, harus tetap ada. Nilai-nilai kebaikan itu harus tetap disampaikan. Jangan malah wis salah wis ben elek ngono kan. Kan kadang kan gitu. Jangan. Itu sunatullah iya. Ya. Tapi kita kan diminta untuk tadi saling menasihati tadi itu kembalinya. Walaupun hasilnya kita juga nggak tahu juga ya Gus. Mau itu Kalau itu diterima kan atau enggak kan. Allah yang Ngasih daya. yang menentukan. Tugas kita itu menyampaikan. Ya. Kadang kan kita agak gelisah kalau misal ternyata viewersnya dikit atau gimana ini kan followersnya dikit gitu loh Gus. Akhirnya terus tadi nekat tadi ke tempat itu untuk membuat konten atau gimana? Nggak ya kayak kalau followersnya dikit kita jadi kayak gelo gitu loh Gus. Wah kok yang nganu sedikit gitu kan. Itu kan tugas kita kan tadi cuman menyampaikan tadi kan. Oh, dengan membuat konten agama gitu. Nah misalnya gitu. Itu kan biar nanti followernya banyak. Kemudian Terus? pakai kan sebenarnya orang biasa tahu agama juga terbatas lah, artinya nggak sesuai dengan seperti ustadz atau orang-orang alim. Kemudian membuat konten dan konten itu nanti biar dapat follower atau dapat jamaah lebih banyak itu gimana? Pakai ilmu makanya itu. Harus pakai ilmu. Iyalah di ilmu nih. Makanya tadi kan rusaknya agama ketika dibenturkan dengan dunia itu, manakala ada orang yang nggak paham, Sosokan paham. sosokan paham. Iya, faudulu kan menyesatkan orang itu. Nah ini tentang tadi yang paham dan tidak paham ya Gus. Terakhir sih ini Gus. Kenapa? Kan ada fenomena AI Gus. Ya itu kan kita seakan-akan kayak itu paham segalanya ini kan Gus. Itu bagaimana Gus fenomena seperti itu? Kita mungkin terakhir tentang itu sih. Kayak itu seakan-akan itu agama baru juga kan Gus. Jadi rujukan gitu loh. Artinya kita nggak usah ke kiai, nggak usah ke ustadz atau apa, tinggal kita lewat AI itu bisa belajar agama kan begitu. Nah itu gimana Gus? Jadi agama itu kan ada ahwalnya kan. Heeh. Bagaimana teori keagamaan ini diterapkan gitu. Itu kan harus ada gurunya kan. Harus Ada gurunya, sanatnya itu ada ya. sanatnya. Contoh saja lah soal jihad ya. Jihad ya. Jihad. Beberapa kitab fikih kita kan di pondok pesantren itu ketika memaknai jihad kan keras ya. Terus Dengan itu ya. pedang, perang ya. gitu. Tapi dalam faktanya tidak ada alumni pondok pesantren yang jadi teroris kan. Padahal mereka pelajari kitab itu gitu. Heeh. Tapi justru kebanyakan yang orang ngebom itu malah yang tidak pernah Mondok belajar di pondok tentang belajar tentang kitab-kitab yang berbicara yang menerangkan tentang jihad. Kenapa? Ya karena kiainya ada santri ini ada yang membimbing, ada gurunya kan. Teorinya begini, tapi dalam akalnya perilaku kita yang dibangun harus seperti ini mana. Itu loh. Maka disitulah pentingnya apa? Guru kan, pembimbing itu gitu. Ya, dan Nah, berwujud AI itu kan manusia. hari ini robot ya, itu kan robot sebetulnya. Robot yang membantu kita memudahkan kan. Sebetulnya dia sendiri itu nggak ngerti yang dilakukan apa. Gitu. Dianya Tidak punya siapa? kesadaran. AI-nya itu Iya. kan dia tidak punya kesadaran itu gitu loh. Wah kan itu buatan manusia. Kenapa kita malah ikut buatan manusia dulu? Buatan kita sendiri loh. Di arsitek contohnya lah, orang pakai teknologi AI bikin desain macam-macam. Tapi dia suruh maknani desain itu nggak akan bisa gitu. Iya.
Itu AI. AI. Dia membuat sesuatu yang bagus, tapi dia sendiri nggak sadar kalau membuat itu. Gitu. Berarti kan orang nggak sadar orang waras tuh. Nah kayak gitu kalau diikuti kan berarti waduh yang melu ya. waras. Kira-kira begitu gitu loh. Nah, biar ini Gus, Padahal syarat ibadah itu syarat pertama apa? balik Terus yang Sadar. kedua punya berakal. berakal kan, waras tuh berarti kan, waras. makanya itu kan. Berarti menyikapi AI gimana Gus? Biar nanti kita juga tidak Saya kok meyakini begini ya, hari ini kita semua asik dengan medsos ya. ya betul. Lama-lama orang itu jenuh loh dengan medsos. Oh, itu nanti ada titik Ada kejenuhan. titik kejenuhan, akan kembali lagi kepada virtual reality, dunia yang senyatanya. Oh. Maka untuk ke situ apa? Ya seringlah kita mengadakan acara kajian, silaturahmi. Nah dampak dari asik main AI dan macam-macam itu kan orang jadi karakternya individual kan, Betul. sendirian. Ya, betah bahkan di kamar seharian juga betah kan. Dampaknya apa? Ini alat ketika nggak mungkin masuk ke ranah batin, ya, masuk ke ranah batin. Padahal permasalahan, ya, otak ketika buntu itu kan hati. Ya. Sementara alat ini nggak punya koneksi ke situ, akhirnya orang itu menjadi stres, Ya, bingung, depresi. sehingga sekarang banyak fenomena anak-anak muda bunuh diri, macam-macam ya nggak? Gara-gara tadi Sebelum itu dimulai dari ambiar, macam-macam. Tapi kalau kita kumpul bareng, ngopi bareng kayak gini kan, ada aja motivasi, solusi ya, kan, ada solusi, motivasi, ada gitu. inspirasi juga kan. Jan? Ada inspirasi, gitu kan. Gus, Kira-kira ini begitu. karena waktu sudah habis, Gus, mungkin ada closing statement bagi pemirsa tentang tema pada malam ini, yaitu bagaimana kita bisa beragama dengan baik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak semuanya ya, Mas Anies, Mas Adi, saya sendiri untuk selalu bersyukur ya. Bersyukur atas apa yang diberikan Allah terhadap kita dengan segala kondisinya. Nah, ketika kita bisa bersyukur itu, insya Allah kita akan merasa lebih dekat dan nyaman dengan Tuhan. Gitu. Karena syukur itu menjadi motivasi kita untuk bisa hidup lebih tawakal, lebih sabar, lebih istiqomah. Ya. Nah, karena keistiqomahan itulah yang mewujudkan karomah, ya, kemuliaan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang betul-betul insan kamil ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih Kang Bobi atau Gus Mahbub Hamdani sudah rawuh dan memberikan wejangan, memberikan ageman yang baik kepada kita semua, Mas Aldi. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya? Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.